Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Gimana yang habis berpuasa hari ini? Buka sama apa nih? Nah, untuk menemani waktu sebelum tidur kalian, ada sebuah kisah kiriman dari Mang Citot tentang bagaimana dia bertemu dengan sahabatnya Mas Syarif. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama keburu malam. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama, halo sahabat dan saudara-saudaraku penonton setia Ada Apa Gerangan. Kembali lagi bersama saya, Citot. Ini adalah kisah bagaimana pertama kali aku kenal dengan sosok Ak Syarif yang penuh dengan misteri. Pada saat itu, aku masih duduk di bangku kelas 1 SMP yang berada di daerahku yang masih daerah Jawa Barat. Dalam pembagian kelas, kebetulan aku kebagian kelas 7B. Di situ, aku hanya jadi anak yang pendiam. Maklum, anak baru jadi banyak diam, padahal aslinya somplak. Karena teman lulusan satu angkatan denganku melanjutkan ke sekolah yang berbeda. Di sini hanya ada aku dan 4 temanku yang melanjutkan sekolah ke SMP ini. 1 laki-laki yaitu aku dan 4 teman perempuanku. Kebetulan hanya aku yang terpisah kelasnya dari teman SD ku itu. Karena masih anak baru, aku hanya banyak diam. Itu karena belum saling kenal satu sama lain. Bahkan ketika aku istirahat, selalu di kelas. Kadang sesekali ke kantin untuk membeli minum dan makanan, lalu kembali lagi ke kelas. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, saat aku duduk sendirian di depan teras kelasku ketika jam istirahat, memikirkan orang tuaku yang sedang banyak masalah, terutama masalah ekonomi. Aku yang masih anak sekolah tidak tahu apa-apa tentang masalah itu. Yang aku tahu hanya sekolah, minta jajan, lalu main. Di situ aku hanya terdiam sambil memikirkan apa yang terjadi di rumah. Lalu, tidak lama kemudian, seseorang menghampiriku. Dia pun bertanya kepadaku, "Hei, sendirian aja nih?" Iya, lagi pengen sendiri," jawabku. Lalu dia berkata lagi, "Udah, jangan dipikirin, itu masalah orang tuamu dan kewajiban orang tua untuk menyekolahkanmu. Insya Allah, Allah akan memberikan rezeki yang berkah. Yang penting kamu sekolah yang rajin ya, biar nanti jadi orang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuamu." "Iya, makasih ya," jawabku sambil terheran. Bagaimana dia tahu aku sedang memikirkan orang tuaku? "Iya, sama-sama. Oh iya, ngomong-ngomong, nama kamu siapa?" kata orang itu. Iya ya, kita belum kenalan. "Perkenalkan, nama aku Citot Gunawan. Nama kamu siapa?" Lalu dia menjawab, "Namaku Syarif, aku dari kelas 7D. Kamu dari kelas mana?" tanyanya kepadaku. "Aku dari kelas 7B, jawabku. "Yaudah, nanti kalau nggak ada teman ngobrol, kamu datang aja ke kelasku. Nanti aku temenin ngobrol," ucapnya sambil berlalu pergi menuju ke kelasnya. Dari perkenalan itu, aku semakin dekat dengan sosok Ak Syarif ini. Kadang jam istirahat, kami pergi ke kantin bareng. Kadang pulang sekolah pun bareng. Aku yang menumpang di kendaraannya. Suatu waktu, ketika aku sedang berjalan dengan sahabatku ini menuju ke kantin, tidak sengaja aku melihat mading dengan pengumuman akan ada kegiatan persami yang akan dilaksanakan di luar sekolah. Dan tempatnya di alam terbuka. Lalu aku bertanya kepada Syarif, "Kamu mau ikut?" "Boleh tuh ikut, seru pasti," jawabnya sambil melihat ke pengumuman itu. Lalu kami melanjutkan perjalanan untuk pergi ke kantin. Singkat cerita, waktu kegiatan telah tiba. Hari Sabtu, jam 7 pagi, kami berkumpul dan berbalis sesuai regu.
serta diberi pengarahan untuk jadwal kegiatan yang akan kami laksanakan. Setelah diberi pengarahan, lalu kami diarahkan menuju mobil yang telah disediakan untuk menuju ke lokasi persami. Beberapa jam kemudian, kami pun sampai di lokasi tersebut. Lokasinya luas seperti lapangan dan di sekelilingnya dihiasi pohon-pohon besar dan tinggi. Di situ aku dan Syarif serta reguku beristirahat. Setelah istirahat kami rasa cukup, kami bergegas mendirikan tenda yang dipandu oleh pendamping kami. Nah, pendamping kami itu adalah guru olahraga, namanya Pak Nono. Di situ kami bahu-membahu mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, lalu kami segera memasukkan barang-barang kami dan beristirahat. Tidak lama kemudian, waktu zuhur tiba. Dan dari pengeras suara, terdengar suara dari kakak panitia agar ada perwakilan dari salah satu regu untuk azan. Setelah sholat zuhur berjamaah, kami melanjutkan kegiatan kami yang akan melaksanakan kegiatan lintas alam. Tepat pada jam setengah 2 siang, kegiatan dimulai. Masing-masing regu berjalan sesuai instruksi dari kakak pembina serta didampingi oleh kakak pendamping dari Dewan Guru. Singkat cerita, giliran regu kami yang kebagian untuk berangkat, dengan dipimpin oleh pimpinan regu dan pinru untuk berdoa. Setelah berdoa, kami berangkat melalui rute yang diberikan oleh panitia serta didampingi oleh Pak Nono. Pos demi pos kami lalui. Tiba-tiba, pimpinan regu kami berteriak di depan sambil berkata, "Pak, ada ular besar ngalangi jalan." Lalu Pak Nono bergegas mengambil batang pohon yang ada di pinggirnya untuk dipukulkan kepada ular tersebut. Ketika mau memukulkan batang pohon itu, Syarif berkata, "Jangan Pak, jangan dipukul, suruh dia pergi saja," ucapnya sambil berjalan ke depan. Lalu Syarif jongkok di depan ular itu dan tidak lama kemudian ular itu pun pergi. Singkat cerita, kami tiba kembali di lokasi tenda kami. Lalu kami beristirahat dan menikmati sejuknya alam di sore hari. Tidak lama kemudian, terdengar dari pengeras suara, waktu asyar telah tiba. Perwakilan salah satu regu untuk menjadi muazin. Lalu, tidak lama kemudian, tibalah waktu asyar. Dan terdengar suara azan yang sangat syahdu. Lalu Pak Nono berkata, "Siapa ya yang azan? Enak banget didengarnya." Tapi suaranya tidak asing. Aku dengan penasaran melihat ke sumber suara. Dan yang aku lihat adalah sosok Syarif yang sedang mengumandangkan azan. Lalu kami semua melaksanakan sholat asar. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 8 malam. Diadakan acara api unggun. Pada saat api unggun itu dimulai, Syarif berbisik kepadaku, "Tot, kamu jangan ngelamun ya. Banyakin berdoa dan pikiran jangan sampai kosong. Soalnya ini di alam terbuka, serta sekeliling kita itu hutan." "Emang kenapa sih gak boleh ngelamun?" jawabku. "Kalau di api unggun seperti ini, biasanya akan ada yang mendekati," bisiknya kepadaku. Lalu aku mengangguk dan mengiyakan ucapan Syarif. Ketika kami sedang bernyanyi lagu api unggun, di situ ada yang teriak-teriak sambil tertawa. "Sepertinya ada yang masuk," ucap Syarif berbisik kepadaku. Sontak semua kaget mendengar teriakan itu, dan beberapa panitia menghampiri untuk menenangkan kami semua dengan mengumpulkan kami agar segera masuk ke tenda masing-masing, serta mengajak kami berdoa dan bersolawat. Tapi aku di situ masih duduk di samping Syarif, sambil melihat beberapa guru dan panitia memegangi orang yang dirasuki itu. Tidak lama kemudian, panitia yang berdiri berada di dekat orang yang kerasukan itu tiba-tiba jatuh dan tertawa. Para guru pun kewalahan. Semakin lama yang merasuki semakin banyak. Satu persatu aku lihat panitia yang tiba-tiba jatuh. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang berjalan merangkak terbalik, dan ada juga yang menggeram serta memberontak. Jujur, di situ badanku sudah lemas dan tangan sudah pada dingin. Lalu Syarif berkata kepadaku, "Nih, minum, baca bismillah 3 kali, lalu usapkan pada muka serta jangan ngelamun dan banyakin berdoa."
Aku menurut apa yang dikatakan oleh Syarif. Tidak lama kemudian dia berdiri dan menghampiri guru yang sedang memegangi seseorang yang terus memberontak. Lalu aku yang sendiri tadi diam di samping Syarif berlalu pergi mengikutinya. Soalnya aku merasakan jika di samping dia, hati, pikiran terasa adem dan tenang. Sesampainya di samping guru yang dituju Syarif, Syarif bertanya, "Pak, ada apa ini? Kenapa pada seperti ini?" "Tidak tahu, Dek. Tiba-tiba jatuh lalu memberontak kayak gini. Bapak kira pingsan kecapean," jawab Pak Guru. "Pak, yang itu juga sama ya? Coba Pak, minta tolong bawa ke sini aja. Itu yang ngamuk-ngamuk serta yang nangis dan ketawa, biar agak berdekatan." Lalu semua yang kerasukan dikumpulkan. Kemudian Syarif berkata, "Pak, lepaskan saja, tidak apa-apa." Lalu semua yang memegangi orang yang kerasukan itu dengan serentak melepaskannya. "Assalamualaikum, Sampurasun. Ada hal apa kalian semua merasuki raga kakak-kakak ini semua?" tanya Syarif. Lalu salah satu sosok menjawab, "Kami terusik dan terganggu dengan datangnya kalian. Kami datang dengan baik-baik. Kami hanya ingin melaksanakan kegiatan sekolah kami. Kami juga tidak ada yang berbuat buruk di sini. Kami juga menghargai kalian dan kami tidak mengganggu kalian. Kalian terusik dan terganggu karena hal apa?" ucap Syarif. "Kalian semua anak manusia telah mengganggu ketenangan kami dan tempat ini adalah wilayah kami. Kami akan mengganggu kalian. Bila perlu, akan aku ambil salah satu dari kalian," ucap sosok makhluk yang merasuki. "Kami tidak merusak di wilayah ini dan kami juga tidak mengotori. Kami hanya ingin melaksanakan kegiatan kami sambil menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan," ucap Syarif kembali. "Aku bertanya pada kalian semua, memangnya kalian yang berkuasa di sini?" tanya Syarif. Lalu salah satu makhluk yang merasuki itu menjawab, "Ya, raja kami yang berkuasa di sini. Dan ini wilayah kekuasaan kami. Ini adalah bumi Allah. Semua makhluk ciptaan Allah berhak menikmatinya, bukan menguasainya. Jadi, datangkan raja kalian ke sini." Dan tidak lama, angin berhembus, namun tidak dingin, melainkan panas dan pengap. "Siapa kau anak manusia? Berani-beraninya memanggil dan menyuruhku untuk datang? Punya ilmu apa kau berani memanggilku?" ucap sosok makhluk bersuara besar dan berat itu. "Aku tidak punya ilmu apa-apa, namun aku punya Allah yang mempunyai ilmu yang tak terhingga. Bahkan ranting di dunia ini dijadikan pena, daun di dunia ini dijadikan kertas, dan air di laut di dunia ini dijadikan tintanya. Niscaya tidak akan cukup menuliskan ilmu Allah, karena dialah zat yang paling agung. Jadi, kamu mau apa?" jawab Syarif. Lalu sosok yang merasuki itu menggeram dan mencekik Syarif. Lalu guru-guru dan panitia pun membantu melepaskan cekikan itu, tapi semua terpental. Kemudian Syarif berkata, "Lepaskan tanganmu dari leherku dan pergi dari sini, atau aku luluh lantakkan kerajaanmu." Lalu sosok itu melepaskan cekikan itu dari leher Syarif. Kemudian dia berkata, "Hei anak manusia, kamu kira kamu ini siapa? Berani-beraninya mau menghancurkan kerajaanku. Ilmuku tinggi, kamu sanggup menghadapiku?" Lalu Syarif memejamkan matanya. Sekejap kemudian, dengan sekali menginjakkan kakinya, sosok makhluk yang merasuki itu keluar dan semua orang yang dirasuki pingsan tidak sadarkan diri, kecuali sosok yang menganggapnya raja ini. Kemudian dia berkata, "Cuma itu kemampuanmu anak manusia? Bahkan tidak setengah dari ilmuku." Lalu Syarif menggerakkan tangannya, kemudian mengarahkan telapak tangannya ke arah sosok makhluk yang merasuki itu. Lalu makhluk yang merasuki itu berkata seperti yang sedang kesakitan, "Ampun, sungguh aku tidak tahu. Jangan binasakan aku, jangan luluh lantahkan kerajaanku." "Baiklah, saya cuma kasih peringatan. Kembalilah ke alammu dan jangan mengganggu manusia lagi. Jika suatu saat aku dengar maupun aku lihat kamu mengganggu manusia, aku tidak akan segan-segan meluluh lantahkan kerajaanmu tanpa sisa," ucap Syarif.
Baik Raden, saya akan kembali ke alamku. Terima kasih atas kebijaksanaan Raden. Saya pamit, ucap sosok yang merasuki itu. Lalu orang yang dirasuki itu tidak sadarkan diri. Di situ bukan hanya aku, bahkan semua guru serta panitia yang ada di situ terdiam melihat kejadian itu. Seakan-akan tidak menyangka. Aku yang masih polos hanya bisa diam dan tidak banyak bicara. Alhamdulillah, atas izin Allah dan perlindungannya serta kasih sayang dari Allah, kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ucap Syarif. Ketika aku melihat jam tanganku, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Lalu aku dan Syarif bergegas izin untuk pergi ke tenda. Sesampainya di tenda, aku dan Syarif langsung tertidur. Setelah kejadian semalam, tidak ada lagi hal-hal yang aneh. Singkat cerita, hari sudah pagi. Sambil menunggu kegiatan upacara untuk penutupan, di situ aku duduk di dekat Syarif. Lalu aku berkata, semalam makhluk apa sih? Apa itu hantu? Serem banget kayaknya. Tapi kenapa kamu gak takut? Lalu Syarif menjawab, itu adalah makhluk dari alam goib. Rupa dari makhluk itu bermacam-macam. Pokoknya aneh-aneh deh. Terus kenapa? Kamu takut? Kamu jangan pernah takut sama makhluk kayak gitu. Manusia diciptakan sesempurna mungkin oleh Allah, lengkap dengan akal dan pikiran serta hawa nafsu, dan juga dikasih bonus hati lagi. Jadi takutlah pada yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita saja mudah, apalagi menghancurkan kita. Takutlah akan kekuasaan Allah, bukan takut pada mereka yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Aku hanya mengangguk seakan-akan pemikiranku tidak sampai ke situ. Ngomong apa sih ini anak? Batinku. Singkat cerita, acara kegiatan itu telah selesai dilaksanakan. Kami pun bergegas pergi kembali ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, aku mulai masuk kembali ke sekolah dan belajar seperti biasa. Dan sejak saat itu, aku dan Syarif bersahabat. Sebenarnya sih waktunya terlalu jauh lompatnya ya, tapi sekalian deh soalnya nyambung. 2 tahun kemudian, aku telah duduk di kelas 9 SMP. Dan sekarang aku satu kelas dan selalu satu organisasi dengan Syarif. Suatu ketika, kami akan melaksanakan LDK, OSIS, dan PMR yang akan dilaksanakan di salah satu lapangan selama 3 hari 2 malam. Pada saat itu, aku dan Ak Syarif kebagian menjadi panitia. Singkat cerita, hari pelaksanaan kegiatan itu pun tiba. Kami yang sudah diberikan tugas masing-masing melaksanakan sesuai apa yang ditugaskan. Beberapa menit kemudian, tibalah pemberangkatan menuju lokasi kegiatan itu, yang kebetulan aku dan Ak Syarif kebagian tugas di bagian pengamanan. Di situ, aku dan Ak Syarif serta 2 keamanan lainnya yang bertugas penyapu bersih berangkat paling akhir menuju ke lokasi tersebut. Beberapa jam kemudian, kami tiba di lokasi. Karena tugas kami mengamankan, jadi kami di situ agak sedikit santai. Selagi peserta masih terpantau oleh pandangan kami. Kegiatan demi kegiatan dilakukan dengan tanpa kendala apapun. Pada suatu ketika, tibalah jadwal kegiatan mencari jejak. Di situ peserta akan berjelajah dan mencari pos-pos yang telah disiapkan untuk diberikan pengujian. Kini, tibalah pemberangkatan peserta regu pertama. Kemudian disusul dengan regu kedua dan seterusnya. Hingga tibalah regu terakhir pemberangkatan. Di situ kegiatan mulai dilaksanakan pada jam 12:30 siang dan semua peserta harus kembali paling lambat pada jam 5 sore. Lalu, setelah semua peserta sudah melaksanakan pemberangkatan, di situ aku bersama Ak Syarif berjalan menyusuri rute yang dilewati oleh peserta. Dalam perjalanan, aku berbincang-bincang dengan Ak Syarif. Kemudian, bentar, itu peserta kelihatan. Kita berhenti dulu ya. Nanti setelah peserta udah gak kelihatan lagi, kita baru lanjut jalan, ucap Ak Syarif. Oke, siap, laksanakan, jawabku. Aku dan Ak Syarif menyisir setiap rute yang dilalui oleh peserta. Sesekali kami berpapasan dengan panitia yang bertugas sambil melaporkan
bahwa sudah tidak ada lagi peserta. Lama kami berjalan menyisir rute yang dilalui oleh peserta. Kemudian kami bertemu poster akhir yang berada tidak jauh dengan lokasi lapangan di mana kami mendirikan tenda. Lalu kami berjalan dan sampai kembali ke tempat lapangan yang kami gunakan untuk kegiatan. Sesampainya di lokasi, Asyari berkata, "Bentar-bentar, kayaknya ada yang ketinggalan deh." "Apa yang ketinggalan, Rif?" tanya panitia lain. "Entahlah, seperti ada yang ketinggalan," jawab Asyarif. "Udah, mungkin perasaanmu aja. Yuk lanjut, kita pengecekan dan kamu berdua laporan ke posko bahwa jalur telah bersih," ucap panitia itu. Lalu aku dan Asyarif pun pergi untuk laporan. Sesampainya di posko, Asyarif berkata, "Pak, kayaknya ada yang kurang deh dari peserta. Boleh saya minta cek kelengkapan peserta kembali nggak, Pak?" "Boleh, silakan. Kasih tahu yang di lapangan sana, yang lagi bertugas," ucap pembina kami. Lalu aku dan Asyarif pun bergegas menuju panitia yang bertugas dan memberitahu yang diminta oleh Asyarif. "Kak, boleh minta dicek ulang kelengkapan peserta nggak? Kayaknya ada yang kurang deh," ucap Asyarif. "Baik, saya akan cek kembali kelengkapan peserta kita," jawab panitia itu. Dan benar saja, dari regu pertama sampai terakhir yang tidak menjawab hanya regu 4. Di situ semua panitia panik. Lalu ketua pelaksana memerintahkan panitia untuk berkumpul segera. Lalu panitia berkumpul dan ketua pelaksana berkata, "Dari keamanan yang ditugaskan melaporkan bahwa ada yang kurang dari peserta. Lalu kami cek kembali kelengkapan peserta kita, ternyata regu 4 belum kembali ke lokasi. Sekarang saya tugaskan kalian untuk mencari regu keempat dan kembali lagi ke sini sebelum maghrib." Dengan aba-aba bubar jalan, kami pun serentak mencari setiap rute yang dilalui oleh peserta. Tapi tidak menemukan regu yang kami cari. Waktu semakin sore, kami semua memutuskan untuk kembali ke lokasi kegiatan. Sesampainya di lokasi kegiatan, kami melaporkan bahwa regu yang kami cari belum ketemu. Sontak Dewan Guru dan para pembina panik. "Tenang, jangan panik. Kalau selepas sholat Isya regu keempat belum kembali, saya minta izin untuk mencarinya," ucap Asyarif. "Kamu sama siapa nanti mencari regu keempat?" ucap pembina kami. "Mungkin sama Citot dan 2 keamanan laki-laki," ucap Syarif. Lalu pembina itu menunjuk yang bernama Agung dan Dimas. Dengan sedikit ragu, mereka berdua menyanggupinya. Namun mereka berdua karena bertanggung jawab atas tugasnya, mereka pun menyanggupi dengan yakin. Lalu tibalah waktu setelah sholat Isya. Regu yang kami tunggu tidak kunjung kembali. Kami menyiapkan perlengkapan untuk mencari regu 4 itu. Setelah perlengkapan kami selesai disiapkan, kami izin laporan ke posko untuk melakukan keberangkatan. Pada saat melapor, ada 2 pembina yang menawarkan diri untuk ikut serta dalam pencarian, yaitu Pak Nono dan Pak Jamal. Dengan senang hati, kami menyetujuinya. Jadi tambah personil dong, biar tidak terlalu mencekam. Singkat cerita, perjalanan mencari regu 4 pun dimulai. Langkah demi langkah kami lalui, dengan senter yang kami bawa sebagai penerangan satu-satunya. Dengan berusaha teliti, melihat kanan dan kiri, berharap teman-teman kami dari regu 4 bisa ketemu. Lama kami mencari, tapi tidak kunjung menemukan teman kami. Lalu, di situ, kami meminta istirahat sejenak pada pembina kami. Dalam istirahat itu, Dimas dan Pak Jamal berkata, "Itu Pak, kayaknya mereka di situ. Aku lihat dari seragamnya," ucap Dimas. Iya bener, itu mereka. Ayo kita ke sana," ucap Pak Jamal yang membenarkan perkataan Dimas. Lalu kami bergegas pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Dimas dan Pak Jamal. Sesampainya di lokasi yang ditunjukkan, kami tidak melihat siapa-siapa. "Loh, tadi mereka di sini kok," ucap Dimas. "Iya bener, saya juga melihatnya," jawab Pak Jamal. "Mana mereka? Kok tidak ada? Kayaknya bukan mereka deh. Ayo balik lagi ke jalan tadi," ucap Pak Nono sambil mengajak kami semua. "Tidak Pak, mereka pasti ada di sekitar sini. Saya barusan melihat mereka,"
ucap Pak Jamal yang berusaha meyakinkan dan mengajak kami untuk mengikutinya mencari sosok yang dianggap siswanya itu. Di situ aku dan Ak Syarif hanya diam sambil memakan cemilan yang kami bawa. Dengan mulut yang masih berisi makanan, Ak Syarif berkata, "Sebaiknya kita kembali aja, Pak. Kayaknya ada yang berusaha menyesatkan jalan kita deh." "Enggak, Rif. Kita harus lanjut. Mereka pasti belum jauh. Ayo, bergegas ikuti kemana Regu 4 tadi," ucap Pak Jamal dan Dimas sambil berlari mengikuti sosok siswa yang tadi dilihatnya. Dan mau tidak mau ya kami ikut. Soalnya kalau terpisah takut terjadi apa-apa. Singkat cerita, kami menyusuri jalan yang tertutup semak belukar yang rimbun. Tidak lama kemudian, di situ Pak Nono dengan posisi paling belakang berkata, "Jangan tengok ke arah pohon besar ya. Pokoknya fokus ke jalan aja dan ikuti Pak Jamal." Kami hanya mengangguk tanda menyetujui perkataan Pak Nono. Lalu Pak Jamal berhenti seketika yang membuat kami berhenti juga. Lalu Agung berkata, "Itu apa berdiri putih-putih?" "Mana? Aku nggak lihat," jawabku. "Itu di depan, dia menghalangi jalan kita," kembali Agung berkata. Kemudian Ak Syarif menjawab, "Oh, itu lontong besar yang orang simpan buat menakut-nakuti hewan buas. Ayo jalan, tapi jangan melihatnya ya. Nanti melipir ke pinggir aja pas di depan lontong itu." Lalu kami melanjutkan perjalanan kami. Ketika berpapasan, seperti bau bangkai yang menyengat, kami sempat mual-mual. Dan ketika melewati sosok putih itu, jantungku seakan dak-dik-duk-ser, berdetak sangat kencang. Setelah melewati sosok itu, Dimas bertanya, "Sejak kapan lontong bisa menakut-nakuti hewan buas? Dan kenapa pas kita berpapasan dengan lontong itu terasa bau bangkai?" "Bisalah, tuh tadi contohnya. Mungkin lontongnya udah lama," jawab Ak Syarif sambil sedikit tertawa. "Hus, jangan bercanda. Ayo lanjut jalan," ucap Pak Nono yang di belakang Ak Syarif. Singkat cerita, lama sekali kami mencari, tetapi kami tidak menemukan keberadaan Regu 4. Lalu Agung bertanya, "Pak, kita sekarang ada di mana?" "Bapak juga nggak tahu kita di mana. Kayaknya kita tersesat," jawab Pak Jamal. "Tenang, jangan panik. Kita duduk dulu, istirahat. Nih, Bapak bawa kue di tas," timpal Pak Nono. Lalu kami beristirahat. Dalam istirahat itu, aku melihat jam tangan yang sudah menunjukkan jam 10 lebih 45 menit. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Aku dan Dimas saling berbisik karena sering mendengar suara-suara aneh. Kemudian terasa angin yang berhembus, namun dinginnya sampai terasa ke tulang kami. "Jalan terus, kita cari jalan keluar dari sini," kata Syarif. Selang beberapa lama, Syarif izin untuk membuang air kecil. Di situ kami menunggu. Tidak lama kemudian, kami melihat sebuah gapura pintu masuk. Setelah didekati, lalu kami melihat ada perkampungan yang sangat ramai. Banyak orang-orang yang sedang melakukan aktivitas. Bahkan ada anak-anak kecil yang sedang bermain lari-lari. Dan ada juga yang sedang duduk sambil asik bermain. Saat kami berada beberapa langkah dari gapura, Ak Syarif berkata sambil berteriak, "Kalian jangan masuk ke situ." Tapi kami sudah terlanjur masuk ke dalam gerbang itu. Aku melihat Syarif berlari mengejar kami dan ikut berada di dalam bersama kami. "Kenapa kalian masuk ke sini? Ini bakalan sulit untuk keluar nantinya." Aku ngelihat ada beberapa warga dan anak-anak di sini, dan kampung ini terlihat ramai. Siapa tahu kan bisa meminta tolong, serta masih ada warung makan yang masih buka. Soalnya aku lapar banget, kataku. "Kita jangan sampai mengambil apapun, apalagi memakan makanan di desa ini. Nanti kita tidak akan bisa keluar dari sini," ucap Syarif. "Emang kita berada di desa mana, Rif?" tanya Pak Jamal. "Kita memasuki desa di alam gaib, Pak. Gapura yang tadi kalian lewati itu adalah pintu masuknya. Itu bukan gapura, tapi pohon besar," jawab Ak Syarif. Sontak kami terkejut setelah mendengarkan ucapan Ak Syarif. Lalu aku bertanya,
aku masih belum percaya sekarang kalau kita ada di desa gaib. Lalu Syarif bertanya balik kepadaku. Coba kamu lihat jam berapa sekarang? Jam setengah 12, jawabku. Ingat-ingat ya, nanti aku akan menyuruhmu untuk melihat jam lagi, kata Syarif. Lalu Pak Nono bertanya kepada dia, Rif, apa kita bisa keluar dari sini? Insya Allah Pak, bisa. Asal kita semua jangan tergoda dengan benda apapun serta makanan apapun di desa ini. Pikiran jangan sampai kosong, serta mulut dan hati jangan pernah diam. Terus berzikir pada Allah, memohon keselamatan dan memohon perlindungan kepadanya. Insya Allah kita bisa keluar, jawab Syarif. Ikuti aku dan jangan sampai terpisah. Mungkin perjalanan ini akan sedikit panjang. Jangan kaget dan jangan berteriak apapun yang terjadi. Dan terus ikuti isyarat dariku, kata Syarif. Lalu Syarif mengajak kami untuk berjalan. Di dalam perjalanan, aku melihat-lihat. Sekilas seperti desa pada umumnya, tidak ada keanehan. Namun, lama-kelamaan banyak sosok yang memiliki wajah yang aneh serta menyeramkan. Tidak lama kemudian, ada seorang perempuan yang kira-kira umurnya 35 tahun yang menghampiri kami. Lalu perempuan itu berkata, Mari mampir Kang, sepertinya akang-akang ini bukan berasal dari sini. Mari sini, duduk dulu, nanti saya buatkan minum. Pasti akang-akang ini berjalan sangat jauh dan merasa kehausan. Tidak lama kemudian, perempuan itu keluar sambil membawa nampan dengan gelas berisi kopi dan makanan. Silakan diminum akang-akang dan dicicipi kuenya, kata perempuan itu sambil tersenyum. Tapi senyumannya dengan senyuman aneh, seperti senyuman licik. Entah lupa atau tidak sadar, tiba-tiba tanganku dengan sendirinya memegang gelas, lalu mau meminumnya. Bukan cuma aku, tapi semua refleks memegang gelas dan mau meminumnya. Dengan cepat, Syarif menyenggol dan menepuk kami semua. Duh, nyamuk nih, banyak nyamuk ya di sini. Lalu perempuan itu menjawab, Ah, masa sih banyak nyamuk? Kayaknya nggak ada nyamuk deh. Sambil tersenyum, tapi dengan senyuman yang menandakan menahan kekesalan. Lalu, tidak lama kemudian, ada suara yang berbisik kepadaku. Istighfar, baca doa dalam hati, pikiran jangan sampai kosong. Ingat, kita ada di mana dan apa yang aku ucapkan di awal pada kalian semua. Lalu, kami saling bertatapan. Kemudian aku berbisik kepada Pak Nono. Pak, Bapak dengar nggak ada suara yang berbisik? Iya, dengar. Kayaknya kita semua dengar, jawab Pak Nono sambil berbisik kepadaku. Aku kira aku saja yang mendengar seseorang yang berbisik itu. Ternyata kami semua mendengar suara itu. Lalu Syarif mengajak kami untuk bergegas pergi. Ketika kami berpamitan mau pergi, terlihat sosok muka perempuan itu seperti marah. Lalu Syarif tanpa berbicara menarik kami semua untuk pergi. Singkat cerita, kami sudah pergi agak jauh dari rumah perempuan itu. Dalam perjalanan, Syarif berkata, Syukur kalian masih sadar dan masih mendengar apa yang aku katakan tadi. Seandainya kalian tidak sadar dan tidak bisa mendengarkanku yang berbisik, serta hati kalian lupa berzikir, mungkin kalian akan meminum air dan memakan makanan tadi. Kalau sampai meminum dan memakan yang tadi, mungkin kita akan susah untuk keluar dari sini. Kami hanya diam mendengar penjelasan Syarif. Coba kamu lihat Tot, jam berapa sekarang? Tanya Syarif. Lalu aku melihat jam tanganku. Sontak aku kaget dan berkata, Kok masih jam setengah 12, Padahal detikan terus berputar. Di situ aku langsung diam dan tidak banyak berbicara. Dalam hati aku berkata, Apa aku bisa pulang ya? Aku rindu orang tuaku. Aku rindu tidur di kasurku. Ya Allah, aku mau pulang. Sampai tidak terasa air mataku menetes keluar dari mataku. Tenang, kita pasti bisa pulang. Bismillah, yakin pada Allah, jawab Syarif. Ayo semangat semuanya, jangan putus doa, Pak Nono berkata seraya memberi semangat untuk kami semua. Syarif hanya tersenyum melihat kami kembali seakan-akan senang melihat kami bersemangat
dan tanpa mengeluh untuk mencari jalan pulang. Singkat cerita, kami telah berhasil keluar dari desa tersebut. Tapi di situ Asy'ari berkata, "Kita masih belum keluar. Kita harus melewati hutan ini baru bisa keluar." Lalu Asy'ari mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, kami tiba di jalan setapak yang tidak begitu besar. Dalam perjalanan, kami melihat sesuatu yang menghadang jalan kami. Terlihat seperti pohon besar yang tumbang. Lalu Pak Jamal mengajak kami untuk istirahat di dekat pohon itu. Ketika kami istirahat, di situ Dimas, Agung, serta Pak Jamal sedang bersandar pada batang tersebut. Pada saat diperhatikan, aku melihat pohon itu seperti bergerak. Lalu aku berbisik kepada Ak Syarif, "Ah, kok pohonnya kayak bergerak?" Dengan cepat Ak Syarif menarik Dimas, Agung, dan Pak Jamal dari pohon itu sambil memberi isyarat untuk jangan berisik dan jangan bergerak. Lalu dia berkata, "Itu bukan pohon, coba lihat dengan baik-baik." Kemudian memukulkan tangannya ke tanah. Tak lama kemudian yang dilihat kami seperti pohon tumbang, ternyata itu adalah badan ular yang besar. Lama kami menunggu ular itu berjalan, kira-kira kurang lebih 15 menit. Kami melihat ekor dari ular itu. Besar banget itu ular. "Ular jenis apaan ya?" bisikku. "Itu ular penghuni di sini. Kalau di dunia nyata, kita tidak bisa melihatnya, kecuali Allah mengizinkan kita untuk melihatnya dan diberikan kelebihan oleh Allah. Tapi sekarang kita ada di alam lain. Apa yang tidak terlihat di alam kita, maka di sini akan terlihat," jawab Ak Syarif. Dirasa istirahat sudah cukup, kami pun melanjutkan perjalanan. Tidak henti-hentinya kami dihadang, seakan-akan kami dipersulit untuk keluar dari alam ini. Ada beberapa sosok kunti yang menghadang sambil bergelantungan di atas pohon. Ada juga sosok yang membuat kami sampai mual-mual, yaitu sosok wewe gombel yang muka dan tubuhnya dipenuhi koreng yang menjijikkan, serta sosok perempuan yang di punggungnya berlubang lalu mengeluarkan aroma bau anyir getih dan bau anyir daging, tapi baunya lebih menyengat. Kami menanggapinya dan berusaha untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, dalam perjalanan kami kembali dihadang. Tapi yang menghadang sesosok macan yang sangat besar, lebih besar dari sapi, kira-kira 4 kali lipat dari ukuran sapi. Sontak Pak Jamal yang melihat itu, serta Agung dan Dimas langsung diam mematung. "Apalagi ini ya Allah, permudahlah perjalanan kami ya Allah untuk keluar dari sini," ucapku dalam hati. Lalu Ak Syarif melangkah dan mendekati sosok macan itu. Entah apa yang dibicarakannya dengan sosok itu. "Itu Syarif ngapain, Tot? Kenapa dia mendekati sosok itu?" tanya Pak Nono. "Aku nggak tahu, Pak. Kayaknya lagi berbincang-bincang," jawabku. Rif, ngapain kamu di sana?" teriak Pak Jamal. Di situ aku melihat Agung dan Dimas menangis dengan posisi duduk serta tangan yang menutupi mukanya. Lalu tak lama kemudian sosok macan besar itu pergi dan Ak Syarif kembali lagi dengan berkata, "Sebentar lagi sampai, yuk semangat," seraya mengajak kami segera bergegas pergi. Selang beberapa menit kami melihat secercah cahaya yang mendekati kami. Cahaya itu sangat silau, sampai pandangan kami tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian aku terbangun di bawah pohon besar yang tidak jauh dari tempat kegiatan kami, kurang lebih 3 km. Lalu kami bergegas menuju ke lokasi kegiatan. Sesampainya di sana, kami melihat semua peserta sedang beres-beres tenda. Lalu beberapa guru melihat kedatangan kami. Dengan cepat berlari menghampiri kami. Begitupun dengan semua peserta serta semua panitia dan juga warga sekitar. Lalu salah satu guru bertanya, "Kalian dari mana saja? Udah 4 hari kalian tidak kembali." Lalu aku, Pak Nono dan Pak Jamal, Agung serta Dimas kaget seraya berkata, "Hah? 4 hari? Kita cuma 1 malam doang kok tersesat di hutan." Sontak semua yang mendengar kaget bahwa kami hanya tersesat 1 malam saja. "Jelas-jelas kalian itu 4 hari gak kembali. Bahkan kami melibatkan warga di sini untuk mencari kalian. Pada saat kalian pergi sehabis Isya itu, tidak lama kemudian, tepatnya jam 9 malam, Regu 4 telah kembali
dikarenakan ada yang terluka akibat tergelincir dan mengalami cedera serius di bagian kaki, makanya bisa terlambat. Nah, pada saat Regu 4 kembali, saya beberapa kali menelpon Pak Nono dan Pak Jamal, tapi nggak ada yang aktif. Kami menunggu kalian sampai kembali. Sambil menunggu, aktivitas kegiatan sempat berjalan, hingga keesokan harinya, kalian tak kunjung pulang. Di situ ada hal yang tidak baik, makanya saya meminta warga sekitar untuk mencari kalian. Kalau sampai hari ini kalian belum kembali juga, kami akan lapor ke pihak yang berwajib. Tapi syukurlah, alhamdulillah, kalian telah kembali dengan sehat walafiat. Ucap seseorang itu yang ternyata beliau adalah kepala sekolah kami. Setelah itu, kami duduk sambil beristirahat dan kemudian makan. Pada saat kami makan, ada orang tua parubaya mendekati kami. Beliau berkata, "Cuk, kamu anak yang hebat. Kamu anak yang berbeda dengan yang lain. Kamu berhasil membawa kembali teman-temanmu serta guru-gurumu. Sampaikan salamku pada ayahanda dan ibundamu ya." "Iya kek, nanti aku sampaikan," jawab Ak Syarif, lalu kemudian melanjutkan makan. Semua terheran dan bertanya-tanya ketika kakek tua itu kenal dengan Syarif. Aku melanjutkan ke SMA, sedangkan Ak Syarif menyetujui keinginan orang tuanya untuk melanjutkan sekolah ke pondok pesantren yang berada di daerah kabupaten dengan inisial C, I, R, E, B, O, N. Dari situ, aku jarang bertemu dengan sahabat saya itu. Beberapa tahun kemudian, dia pulang lalu menghampiriku. Di situ, aku bertemu kembali dengan sahabatku ini yang sempat terpisah karena berbeda sekolah. Oke, terima kasih semuanya. Itulah sepenggal kisahku yang pertama kali bertemu dengan sahabatku yang seperti makhluk gaib. Maaf bila ada kesalahan kata yang kurang mengenakan. Aku ceritakan seingatku aja ya. Ya, maklumlah faktor U. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Citot Gunawan untuk kiriman cerita kali ini. Ditunggu cerita selanjutnya. Terima kasih juga teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya ya, bagi yang berpuasa. Oke, saya Tama pamit. Jumpa lagi besok sahur ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.